di sana berdirilah sebuah kerajaan yang kuat dan kokoh serta dikawal oleh prajurit yang gagah, berani, dan perkasa, yakni Kerajaan Prambanan. Kerajaan Prambanan juga memiliki sebuah desa yang damai, nyaman, dan penduduk yang ramah. Dalam kemakmuran di kerajaan tersebut, hiduplah seorang raja yang bijaksana dan berwibawa, yakni Prabu Baka, pemimpin Kerajaan Prambanan. Dia juga memiliki seorang putri yang cantik, anggun, dan penyayang bernama Roro Jonggrang. Di kerajaan lain, terdapat seorang raja yang kejam, egois, dan angkuh, yakni Raja Pengging, seorang raja dari Kerajaan Pengging. Raja Pengging pun memiliki seorang putra yang sakti mandraguna yang bernama Bandung Bondowoso. Raja Pengging yang selalu haus akan kekuasaan dan ingin memperluas wilayah kekuasaannya memutuskan untuk berperang menghancurkan Kerajaan Prambanan. Raden Bondowoso putraku, kemarilah. Ya Gusti, ada apa memang saya? Segeralah kau bersiap-siap. Baru saja prajurit kerajaan memberi kabar bahwa kerajaan kita telah diserang oleh Kerajaan Prambanan. Apa yang harus kita perbuat? Sebaiknya kita atur strategi terlebih dahulu untuk menyerang kerajaan itu. Barulah besok kita serang mereka. Baik Gusti. Keesokan harinya, berangkatlah Raja Pengging, Bandung Bondowoso, dan para prajuritnya ke Kerajaan Prambanan. Saat di depan gerbang Kerajaan Prambanan, "Hei Prabu Baka, keluarlah engkau. Mari kita bertarung. Kita tunjukkan siapa yang paling kuat di antara kita." Hei Prabu Baka, tunjukkan keberadaan. Kami menantangmu di sini. Para prajurit Kerajaan Prambanan tidak terima dengan apa yang dikatakan oleh Bandung Bondowoso dan ayahnya. Mereka pun membalas serangan dari Kerajaan Pengging tersebut. Di dalam Kerajaan Prambanan, Wah, ada apa ini di kerajaanku? Ayah, sepertinya kerajaan kita telah diserang oleh Kerajaan Pengging. Iya, benar Baginda. Kerajaan kita telah diserang oleh Kerajaan Pengging. Kita kekurangan prajurit, Baginda. Prajurit kerajaan banyak yang sudah terbunuh, Baginda. Bagaimana ini, Baginda? Baiklah, segera buat pertahanan. Hei kalian, mau apa tiba-tiba datang dan menyerang kerajaanku? aku akan menguasai seluruh kerajaanmu. Jika aku menjadi orang terkuat dan terhebat di seluruh kerajaan. Hahaha. Ya sudah itu, apabila kau ingin menguasai kerajaanku, bantai dulu mayatku. Kami tidak takut. Akan kami kalahkan kalian semua. Kau benar anakku. Prajurit, serang! Lama terlibat dalam peperangan, akhirnya pasukan Raja Prabu Baka pun kalah, dan Prabu Baka pun tewas saat perang. Kini kerajaan Prambanan pun hancur, dan Raja Pengging beserta pasukannya menempati kerajaan itu. Akhirnya kita menang! Iya Gusti, tidak sia-sia perjuangan kita. Pasukan kerajaan Pengging bersenang-senang atas kemenangannya. Tetapi di dalam kerajaan,
terdapat Roro Jonggrang yang sedang bersedih. Ayah, apa benar ayah telah tiada? Benar Putri, Baginda Raja telah tiada. Ia telah dibunuh oleh Bandung Bondowoso, Putri. Benarkah? Iya Putri, Raja Pengging beserta putranya Bandung Bondowoso dan pasukannya telah menghancurkan kerajaan Prambanan yang mulia ini. Dengan mudahnya mereka membunuh Baginda Raja untuk merebut kerajaan kita, Tuan Putri. Perbuatan mereka sudah kelewat batas, sayang. Aku tidak bisa menerima semua kejahatan mereka. Aku pasti akan membalas kematian ayah. Tunggu saja. Di tengah-tengah percakapan antara Roro Jonggrang dan dayang-dayangnya, tiba-tiba masuklah seorang pemuda. Wah, wah, wah. Rupanya masih ada orang di dalam itu. Kau siapa? Dialah Bandung Bondowoso, Tuan Putri. Ia telah membunuh Baginda Raja. Kau adalah pria yang kejam dan tidak punya hati nurani. Ternyata kau sangat cantik. Kau pantas jadi permaisuriku. Maukah kau jadi permaisuriku? Tanpa berkata-kata, Roro Jonggrang pun langsung meninggalkan Bandung Bondowoso karena kemarahannya yang telah membunuh ayahnya. Semakin lama Bondowoso tinggal di kerajaan Prambanan, ia semakin terpesona dengan kecantikan Roro Jonggrang. Tapi di sisi lain, Roro Jonggrang masih terpukul akan peperangan yang membuat ayahnya meninggal karena terbunuh. Tuan Putri, apakah Tuan Putri masih bersedih? Tentu, Dayang. Setiap aku melihat Bandung Bondowoso, aku teringat akan kematian ayah. Aku membenci dia. Apakah Tuan Putri ingin teh hangat? Mungkin akan sedikit menenangkan Tuan Putri. Boleh, aku mau. Baiklah, tunggu sebentar ya Tuan Putri, kami akan membuatkannya. Dayang-dayang Roro Jonggrang pun pergi ke dapur untuk membuatkan teh. Salah satu dari mereka mengambil cangkir, lalu memasukkan 1 sendok teh dan mengambil air panas, lalu menuangkannya ke dalam cangkir yang sudah berisi teh tersebut. Saat dayang-dayang Roro Jonggrang sedang membuatkan teh di dapur, Bandung Bondowoso datang menghampiri Roro Jonggrang. Di mana dayang-dayang? Mereka sedang membuatkan teh untukku. Sudah karo. Tidak akan bisa melihat ketahanan. Tutup mulutmu, Bandung Bondowoso. Aku tidak butuh ngomong kosongmu. Tuan Putri, tanya sekali lagi. Maukah kau menjadi permaisuri? Tiba-tiba, datanglah dayang-dayang Roro Jonggrang yang salah satunya membawa nampan berisi secangkir teh untuk Roro Jonggrang. Ia pun memberikan secangkir teh itu kepada Roro Jonggrang. Dayang, apa yang harus kulakukan? Aku sudah muak mendengar pertanyaan Bandung Bondowoso. Tuan Putri, kalau saya boleh beri saran, sebaiknya Tuan Putri memberikan syarat yang mustahil untuk Bandung Bondowoso penuhi. Jika dia tidak bisa memenuhinya, maka dia tidak bisa menikahi Tuan Putri. Benar, Tuan Putri. Dengan memberikan syarat yang mustahil, Bandung Bondowoso tidak akan mengganggu Tuan Putri lagi. Kira-kira syarat apa yang harus kuberikan? Lebih baik ikuti kata hati Tuan Putri. Bagaimana Tuan Putri? Maukah kau jadi permaisuriku? Baiklah, aku mau. Tapi ada satu syarat yang harus kau penuhi terlebih dahulu. Syarat? Syarat apa itu? Kau harus membuatkanku 1000 candi dan 2 buah sumur. Aku mau itu selesai 1 malam dan sebelum matahari terbit. Baiklah, aku terima persyaratan. Setelah menyetujui persyaratan yang diberikan oleh Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso segera menghampiri ayahnya yang di ruangannya.
Ayang Bandung Bondowoso memiliki kekuatan yang magis yang dapat memanggil jin. Karena hal itu, Bandung Bondowoso pun akan meminta bantuan ayahnya untuk memanggil jin-jin agar dapat membantunya memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Roro Jonggrang. Wahai Gusti, bolehkah aku meminta bantuan? Bantuan apa, Nak? Tolong panggilkan beberapa jin Untuk apa cincin itu? untuk membangun 1000 candi dan 2 buah sumur agar aku dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Roro Jonggrang. Baiklah, aku akan melakukannya untukmu. Raja Pengging pun melakukan beberapa ritual dan mengucapkan beberapa patah kata untuk memanggil jin-jin. Wahai para jin-jinku, datanglah kalian kepada. Ada apa kamu manggil kami? Bisakah kalian membantu? Wahai Bandung Bondowoso, ada apa ingin kau lakukan? Kau ingin kami melakukan apa? Tolong buatkan 1000 candi dan 2 buah sumur dan harus selesai dalam waktu semalam dan saat terbitnya matahari. Baiklah, akan kami laksanakan segera. Jin-jin itu pun melaksanakan tugasnya untuk membangun 1000 candi dan 2 buah sumur. Mereka pun melakukan pekerjaan dengan sangat cepat. Hingga tengah malam, sudah setengah jumlah candi yang telah selesai. Dayang yang mengetahui pembuatan candi hampir selesai itu pun segera melapor kepada Roro Jonggrang. Tuan Putri, pembuatan 1000 candi sudah hampir selesai, Tuan Putri. Apa? Aku harus mencegah Bandung Bondowoso agar tidak berhasil menyelesaikannya. Tenang, Tuan. Baiklah, Dayang. Sebelum fajar tiba, kita harus membakar jerami, menumbuk padi di lesung dan menaburkan bunga-bunga yang harum bau. Dayang-dayang Roro Jonggrang pun melakukan perintah dari Roro Jonggrang, mulai dari membakar jerami, menumbuk padi di lesung, hingga menaburkan bunga-bunga yang harum baunya. Karena hal yang dilakukan oleh Roro Jonggrang serta dayang-dayangnya tersebut, penduduk setempat sampai hewan pun mengira bahwa pagi sudah tiba, hingga tiba-tiba terdengar suara ayam berkokok. Kawan, lihat matahari sudah mau terbit. Kalau pada garis-garis juga sudah mulai membuka di 2:30, ayo kita pergi. Benar, ditambah lagi ayam sudah berkokok. Ayo kita pergi. Tapi bagaimana dengan ini semua? Ini belum selesai. Sudah, biarkan saja. Karena ketakutan dan tanpa berpikir panjang, para jin pun pergi meninggalkan pekerjaan mereka. Candi-candi yang mereka kerjakan tinggal sedikit lagi selesai. Namun, karena ulah Roro Jonggrang dan dayang-dayangnya tersebut, pekerjaan tidak dapat terselesaikan. Roro Jonggrang pun terlihat sangat senang karena rencananya berhasil dan Bandung Bondowoso tidak dapat memenuhi persyaratannya. Di lain pihak, Bandung Bondowoso sangat kecewa karena tidak dapat menjadikan Roro Jonggrang sebagai permaisurinya. Selain itu, Bandung Bondowoso juga merasa sangat marah setelah mengetahui rencana Roro Jonggrang yang sengaja menggagalkan usahanya. Bagaimana? Aku permintaanmu sudah terpenuhi. Wahai Roro Jonggrang, mengapa kau sangat risih? Kau telah menggagalkan usahamu untuk membangun 1000 candi yang kau dan tersisa 1 candi yang belum selesai. Karena kelicikanmu dan dayang-dayangmu, jadilah kau arca dalam candi yang 1000 dan dayang-dayangmu tidak akan pernah meninggal. Akhirnya Roro Jonggrang pun menjadi arca untuk menggenapi candi yang ke-1000 atas akibat janji yang diucapkannya dan kelicikan yang telah dilakukannya. Tamat.